Assalamualaikum, halo semuanya, perkenalkan kami dari kelas 11 IPA 2, kami kelompok 3, akan menjelaskan tentang ikan hias, yaitu ikan arowana. Arowana, yang dikenal sebagai ikan naga, adalah ikan air tawar yang mencolok dengan tubuh memanjang dan kilau metalik, termasuk dalam keluarga Osteoglossidae, asli Amerika Selatan, Asia Tenggara, Afrika, dan Australia, populer dalam perdagangan akuarium karena melambangkan keberuntungan dan kemakmuran dalam budaya Asia. Panjangnya mencapai 3 kaki, 90 cm, dan merupakan karnivora, meningkatkan kekhawatiran tentang penangkapan ikan yang berlebihan dan hilangnya habitat, yang menyebabkan peraturan perdagangan yang ketat di beberapa negara untuk memastikan konservasinya. Ikan arowana memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tubuh pipi, memanjang, dan tebal. Punggung datar, sisik besar dan keras. Kepala besar dan padat, tetapi tidak bersisik. Mulut lebar dan mengarah ke atas. Gigi bertipe canin, sirip punggung hampir sejajar dengan pangkal ekor. Sirip dada panjang dan meruncing, garis lateral atau gurat sisi panjang. Memiliki sepasang sumut pada bibir bawah. Bahan dan alat, media pemeliharaan, kolam tanah atau terpal akuarium, atau sistem resirkulasi air. Peralatan pengukuran, termometer, suhu 27-30 derajat Celcius, pH-meter P6,8-7,5, dometer oksigen terlarut dan tes kit kualitas air. Peralatan operasional, jaring, pompa air dan sistem filter, alat pengukur kedalaman, dan penggaris. Bahan tambahan, pakan berkualitas tinggi, larutan metilene blue, dan microchip dengan injektor dan scanner untuk pelabelan dan penelusuran riwayat ikan. Pengawinan ikan arowana yaitu metode alami. Pengawinan dilakukan secara alami di kolam pemijahan dengan menggabungkan induk jantan dan betina. Rasio yang sering dipakai adalah 2 jantan, 3 betina. Pemicu spawning, faktor eksternal seperti suhu, kualitas air, dan ketersediaan pakan memicu proses pemijahan. Persiapan kolam pemijahan, kolam dipersiapkan dengan kondisi air yang bersih, suhu stabil, dan penataan area yang mendekati habitat alami arowana, seperti dasar berkerikil atau berlumpur untuk membantu pembentukan sarang. Selanjutnya pemijahan ikan arowana. Pembuahan telur, pada saat pemijahan, induk betina mengeluarkan telur yang segera dibuahi oleh induk jantan melalui pembuahan eksternal. Induk jantan berperan sebagai mouth breather, yang mengerami telur di dalam mulutnya untuk melindungi telur dari predator. Lama pengeraman, proses pengeraman telur di dalam mulut berlangsung selama 1-2 bulan, tergantung kondisi lingkungan dan kesehatan induk. Tingkat keberhasilan, induk betina menghasilkan 25-40 butir telur per siklus, dengan tingkat penetasan sekitar 75% dan tingkat kelangsungan hidup larva mencapai 90% jika dikelola dengan baik. Memelihara telur ikan arowana. Perawatan telur yang telah dibuahi dijaga agar tidak terkontaminasi jamur dengan pemberian larutan metilene blue secara berkala. Kondisi air di kolam pemijahan harus dijaga tetap bersih dan stabil, dengan penggantian air 10-20% per hari. Penanganan larva, setelah menetas, larva dipindahkan ke akuarium inkubasi dengan padat tebar yang disesuaikan, misalnya 25 larva per mm. Pakan awal larva diberikan secara bertahap, mulai dari kuning telur hingga pakan hidup berukuran kecil seperti jentik nyamuk, cacing, atau serangga air. Masa pemeliharaan larva berlangsung selama 1,5-2 bulan hingga mencapai ukuran benih siap jual. Proses pembenihan ikan arowana. Pembenihan ikan arowana dimulai dengan pemilihan indukan berkualitas dan ditempatkan dalam kolam pemijahan yang tenang. Induk jantan mengerami telur di mulutnya hingga menetas. Larva kemudian dipindahkan ke wadah khusus untuk tahap pendederan, diberi pakan berkualitas tinggi, dan dipelihara dengan menjaga kebersihan dan kualitas air untuk memastikan kelangsungan hidupnya. Pembesaran ikan arowana. PB1, ikan berukuran 12-20 cm, dengan ketinggian air sekitar 20-35 cm. BB, ikan berukuran 20-30 cm, dengan ketinggian air sekitar 50-60 cm. PB3, ikan berukuran 30-40 cm, dengan ketinggian air sekitar 80-100 cm. Pengemasan ikan arowana.
Prosedur pengemasan, ikan dipasangi microchip untuk melacak asal-usul dan memastikan keaslian penangkaran resmi, memenuhi persyaratan CITES. Pengemasan individual, ikan yang siap panen dikemas dalam kantong plastik khusus yang diisi dengan air bersih dan oksigen, rasio air, oksigen 1:1 untuk pengiriman lokal, 3:1 untuk ekspor. Penggunaan box styrofoam, kantong-kantong tersebut ditempatkan dalam kotak styrofoam yang dilapisi kertas koran dan dilengkapi es batu untuk menjaga suhu agar tetap stabil selama pengiriman. Labeling dan sertifikasi, setiap kemasan diberi label dengan data microchip, identitas, dan tujuan pengiriman untuk memudahkan proses verifikasi. Pemasaran ikan arwana. Strategi distribusi, ikan arwana dapat dipasarkan melalui berbagai saluran, baik lokal, pasar ikan hias, pameran, toko hias, maupun internasional ekspor ke negara-negara seperti Jepang, Singapura, dan Eropa. Promosi dan branding, penggunaan media sosial, website, dan pameran internasional untuk mempromosikan keunggulan dan keunikan arwana. Sertifikasi resmi dan penggunaan microchip meningkatkan kepercayaan konsumen. Kemitraan dan jaringan, pembudidaya dapat bekerja sama dengan pengepul dan agen pemasaran untuk memperluas jangkauan pasar. Strategi, testimonial, dan promosi mulut ke mulut juga digunakan karena reputasi arwana sebagai ikan pembawa keberuntungan.